Edukasi, informatif, kabel, Negatif TV Podcast. Ada orang LE. Aduh. Jalan Lenteng aman? Agung. Aman jalan lo? Aman, alhamdulillah. Agak macet sedikit tuh. Tol sebelah kiri itu lagi dibetulin ya, diperluas. Sebelah mana? Kilometer berapa? Kilometer 50 sampai ke sana. Ke arah ke sini. Ke arah Bandung. Ditutup sebelah. Enggak ditutup, tapi dilebarin kayaknya, terus kemudian ada truk, ada macam-macam alat berat. Ya ilah, Anda bangun nih. Apa kabar, Bang? Ya ilah. Telat. Loading lah. Ya maaf. Emang biasa sih. Udah biasa. Dimaklum aja. Aduh. Kirain nggak ada bangun. Jadi gimana, sehat semua ini ya? Alhamdulillah. Gue lihat di kencing dulu. podcastnya. Nah. Gue datang dia kencing. Kacau. Jadi Nggak jadi nggak ada air. Di gunung padahal nggak ada airnya, aneh. Aduh. Ini ceritanya podcast gimana? Gue lihat, gue tonton udah berapa episode. Arahnya mau kemana sebetulnya? arahnya sih Cipularang sih sebenarnya. Bukan Anyar Panarukan, bukan. Sebenarnya kita podcast bukan ngobrol aja ini aja mah. sih, Berbagi kisah. Iya, Dengan kadang-kadang Bang ilmu Iba yang itu kan dangkal. kita sebenarnya hanya membantu mencari jalan keluar kebingungan yang terjadi pada Mang Ibai sebenarnya. Karena kayak kemarin Mang Ibai pengen mandiri, masih tinggal di rumah mertua. Ya kita cari solusinya gitu seperti apa. Sekarang udah dapat solusi Bang Ibai? Enggak ada. Oh, solusi. Saya makin tepok jidat. Kemarin jidat cuma di depan. Yang kedua, kucing anaknya mati, anaknya nangis diganti pakai kucing lain tetap nggak mau. Kita kan kemarin pas pulang Iya, kucing nih Bang, cari solusi. beli kucing sama Mang Ibai, beli kucing dalam karung. Ujung-ujung Makanya nggak mau. Mungkin yang membutuhkan solusi kehidupan ya boleh lah nanti komentar di bawah. Ngirim surat ke sini. Sudah boleh. Masalahnya selesai. Enggak. Tambah rumit. Kemarin kucing anak saya mati, ngobrol di sini malah dapat solusi beli aja kucing gering, kan makin pusing saya malah disuruh beli kucing gering. Kucing kering terus mati lagi. Mati lagi. Ini ngomong-ngomong ya, Indonesia lagi lagi bergembira, bersukacita dengan apa namanya? Walaupun untuk Bandung belum bersukacita Pak, karena Persib. Oh, ada geng motor. Biasa maklum lah berarti kita posisi itu syuting di daerah Palasari. Palasari ini Daerah perbukitan, daerah pegunungan, jauh banget. gunung. Malah bukan kafe oke, tapi ini tuh tempat roasting kopi yang lumayan terkenal, Kopi Palasari. Tapi Bang, jadi mereka ini bikin juga kafenya, sekalian tester kopi itu gimana. Makanya biar orang kalau mau nyobain Kopi Palasari, kalau nggak mau jong kesini dulu, kita dibikinin dulu di sini kopinya. Enak kok kopinya. Ya saya rasa emang enak. Dan kopinya juga kelas kafe aja gimana? Ada latte, ada americano, Ya, ada walaupun menurut lo ini negara wilayah anta beranta, tapi enak kopinya. Enggak ada sinyal. Makanya jauh banget, syutingannya jauh banget, niat banget gitu loh. Iya. Ya kan abang udah jauh-jauh nih, jadi biar makin jauh datang ke sini. Ya tadi balik lagi AFF kan lagi Indonesia lagi bersukacita. Biarpun Bandung belum sukacita Bang. belum bergembira, belum masih berduka. Masih harap-harap cemas gitulah, masih berharap penuh keinginan. Tapi insya Allah nanti juga menang lagi. Insyaallah. Nanti on the track lagi. Persib pasti juara lah. Ya berbicara Indonesia dulu lah. Apa yang bikin Indonesia bersukacita Pak? Sedangkan dilihat di berita tuh justru Indonesia lagi banyak masalah. Sukacitanya yang mana nih? Ya mungkin yang para pecinta sepak bola aja yang sekarang yang U16 menjuarai AFF itu. Oh, saya emang nggak ikutin bola Ya, silakan mungkin, Pak Koni mengikuti nggak bola? Apa yang jadi pertanyaan saya sih itu Indonesia menang ya, Nah, makanya jadi juara. Nonton tuh lo semalam? nonton lah. Can ngagolkeun. Ngagolkeun. Topik Hidayat. Ngaco. derajat. Ebit GAD. Bang Oni kayaknya mengikutin.
Enggak sih, nggak nonton, tapi pagi-pagi ngelihat status Facebook teman-teman pada teriak, "Oh, Indonesia juara, Indonesia juara, Indonesia juara apa?" U16 ternyata. Iya. Kalau U16 mah kan bukannya sering juara Sering gitu juara ya. kan. Tapi Saya yang- kayak bukan pecinta bola tapi denger U16 mah sering, Bang. Hmm. Tapi yang uzur nggak menang-menang juga. Apa ya? Selalu di kalah. usia dini menang, tapi di usia yang agak-agak tua kenapa jadi kurang? Pengaruh pelatih kali ya. Pelatih Atau udah terkontaminasi sama kehidupan dunia anjir gitu. Naon cenah cap. pengaruh pelatih kayaknya. Pelatihnya kan Bima Sakti. Ya udah Bima Sakti lagi. Yang harusnya menang lah kan Sakti. Harusnya menang kan. Pasti menang terus. Ya kan? Bisa juga. Bisa juga. Apalagi kalau Gatot Kaca. Coba kalau U senior pelatihnya Gatot Kaca mungkin bisa menang terus. Bima Sakti ini baru Bima Sakti yang jadi pelatih tapi usia 16 sudah juara. Sebenarnya sih persoalan U16, U23 yang kita harus mengakui bahwa usia-usia dini atau wonderkid Indonesia ini boleh dikatakan bagus ya. Kalau menurut saya bagus karena sering ya U16 itu juara. Nah, kadang memang betul ketika sudah masuk ke timnas atau usia yang ini justru malah jadi melempem ya. Nah, ini persoalannya sih sebenarnya klasik ya kalau menurut saya. Menurut saya ya yang pengetahuannya dangkal gitu. Persoalannya klasik menurut saya. Mungkin kita bahas ini dulu deh, apa namanya? Ini kenapa si U16 itu ketika sudah masuk usia-usia senior dia malah bukan berkembang, naik itu malah jadi merosot. Nah, mungkin persoalannya ada beberapa persoalan. Pertama mungkin masalah mental ya. Masalah mental. Banyak sih sebenarnya persoalannya, banyak persoalan kalau menurut saya ya yang pengetahuannya dangkal bahwa persoalan pertama mungkin menurut saya adalah pelatihan usia dini. Ketika menang nih mau dibawa kemana sebenarnya kan gitu. Tujuan. Iya, ketika nih si A misalkan mainnya bagus, terus pembinaannya seperti apa berarti mau dibawa kemana itu kan nggak jelas. Pembinaan usia dininya seperti apa, terus mentalnya harus dibagaimanakan, terus pelatihnya itu apakah memang harus dari impor gitu kan, terus atau memang harus dari impor atau cukup dengan pelatih lokalnya. Buktinya kan si Bima Sakti itu kan mampu membawa juara U16. Nah, berarti juga memang tidak harus juga dari luar kan gitu pelatihnya itu. Terus ada lagi kayak macam misalkan liganya itu sebenarnya persoalan liganya udah benar atau belum kan gitu. Banyak sebenarnya persoalan. Tapi kalau pertanyaan saya sih yang namanya menang kalah sih biasa ya. Persoalannya Eleh terus. iya. Kalah terus. Kalah menang. Kalau terus anehnya gini Pak, ini kan sekarang orang lokal nih juara. Pada saat si orang lokal ini naik, misalkan jadi dulu kan pelatih Indonesia PSSI siapa? Ada juga kan orang Indonesia kan, yang lokal kan kalah. Tapi di U16 berhasil naik ke senior kalah. Ini sih sebenarnya kalau menurut saya yang pandangannya dangkal. Ini sebenarnya menang kalah ini kan balik lagi ke sebenarnya menang tuh apa sih sebenarnya? Ribet nih kalau udah ngomongin Padahal simpelnya kenapa ini bisa kalah atau menang. Ini mah pasti riweuh deui. udah masuk ke wilayah-wilayah yang nggak jelas sudah. Nggak, yang jelas kan gini, usia 16 itu kan mereka belum main di profesional kan, belum main di klub-klub. Iya. Persib, Persipura atau klub mana. Biasanya setelah dia muncul bagus di U16, biasanya dia kemudian direkrut sama klub-klub kan gitu. Apa yang terjadi kemudian? Ya memang tadi banyak faktornya kan. Yang masalah pelatih, masalah mental, masalah mungkin fisik juga, umur 16 masih bagus tapi kemudian di usia segitu. Apa karena memang di liganya itu yang kemudian menguras tenaga sehingga ketika di umur sekian dia harus main mewakili timnas, jadi staminanya kurang. Tapi karena kalau di liganya- berbicara gitu kan di luar tim luar makin tua makin bagus. Buktinya Beckham sampai sekarang main masih bagus kok. walaupun Kalau dia udah pensiun. Walaupun udah pensiun. Terus siapa? Ronaldinho. Apakah skillnya menurun? Mungkin yang menurun itu stamina. Skillnya mah tetap. Nah di Indonesia mah harusnya makin naik tuh makin mateng gitu bang. Tapi kayaknya bukan mateng, jadi terlanjur mateng busuk jadi. Bener. Bingung. Nggak usah lah bahas itulah.
Enggak pusing Pusing itu mah. Iya, Iya, makanya kita tadi mah balik intinya. lagi ke mental sih sebenarnya, mental si pemain. Atau mental sih kalau menurut saya, mental ya. Sepakat. Sepakat nggak? Kalau saya mah jadi pertanyaan ya, kalau tadi Pak Salman nanya menang itu apa, nah sekarang jadi nanya mental itu apa? Iya, maksudnya masuk ke ya makanya pertanyaan saya kan belum selesai. Menang tuh apa sih sebenarnya? Ini bakal masuk ke mental nantinya. Ketika Anda mampu menjawab itu menang itu apa, itu akan nanti kita masuk ke mental. Kalau menang itu ya lawan kata dari kalah. Oke. Betul. Ya kan? Iya. Itu kan jawaban. Kalau orang Iya. normal, Iya, ada lawan kata dari kalah. Apakah ketika kata menang ini muncul, apakah ada proses itu? Apakah ujung-ujung menang? adalah Ya oke, berarti dalam perlombaan kan menang atau kalah itu biasanya orang normal berasumsinya dalam hal perlombaan. Jika ada perlombaan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Itu yang sederhana kalau orang normal berpikir, Pak. Beda lagi kalau yang pengetahuannya dangkal mungkin akan lebih rumit. Menang itu pada saat kita melakukan kompetisi dan kita bisa mengalahkan orang-orang yang ada di kompetisi itu, katakan menang. Seperti halnya misalkan di sekolah, dia ranking 1 dia menang melawan murid-murid yang lain, dia paling pintar sebesar itu. oke. Berarti Kalau orang normal Pak mikir. berarti si menang ini akan muncul ketika dia sudah selesai dalam kompetisi kompetisi. Oke. dia bisa kalah kalau kompetisi lain, main lagi kompetisi lain, bisa jadi kalah. Oke. Jadi ada ungkapan juga menang dalam pertandingan ya atau menang dalam pertempuran belum tentu menang dalam peperangan. Oke. Nah, contohnya begini, di babak penyisihan kan saling ketemu tuh. Dia melihat di grup yang lain pemenangnya adalah si Anu. Dia menghindari si grup negara mana, terus kemudian dia kalahan supaya dia peringkat kedua katakan. Supaya dia nanti di babak berikutnya Ketemu lawan yang dia lebih ketemu mudah. lawan yang lebih mudah. Jadi dia kalah dalam peperangan untuk bisa menang dalam pertempuran. Kalah dalam pertempuran untuk bisa menang dalam peperangan. Jadi ini melihatnya dari jangka pendek atau jangka panjang atau jangka imah. Anu gitu. Yang kayak Imam. Iya kan? Bisnis juga begitu, skala bisnis kan juga begitu. Kita menang untung di sini. Ya untung buat siapa? Berarti Kan kata menang itu sendiri bukan berarti kita harus menang dalam artian dalam satu pertempuran kan begitu. Kalau dalam artinya apa yang dijelaskan tadi kan gitu. Menang itu berarti kan tidak Saya harus lawan Mang menang Ibai, dalam kan? Saya dalam ini kan. Bisa gitu kan saya lawan Mang Ibai nih. Menang. Nah. Saya menang karena melawan Mang Ibai yang kalah, ada yang kalah, ada yang menang. Tapi belum tentu menang saya dalam grup. Dalam pertandingan baru dengan Mang Ibai doang, tapi kan dalam liga belum tentu menang. Bisa kalah, jadi menang tuh pada saat yang satu Mang Ibai menang. Lawan tim lain lagi bisa kalah. Enggak, Menang kan gitu, pendek Pak, Tadi kan normal. Honi bilang dia mengalah untuk menang pada Mengalah pertandingan untuk menang, berikutnya. tapi kebanyakan mah mengalahnya Untuk pertandingan berikutnya kan gitu biar menang kan gitu. biar makanya menang dalam sebuah kompetisi kan begitu. Dia menghindari tim yang lebih besar. yang lebih kuat. Dia memilih kalau gua kalah di sini, gua akan ngelawan tim yang lebih Iya, lemah. berarti Supaya strategis, pilihan strategis. pertanyaan gua berarti menang itu tidak selalu dalam sebuah pertempuran. Nah iya, kalau kita dalam strategi kan begitu. Kita kalah di sini tapi menang di ujung kan begitu. Oke, berarti ada memang kata menang itu bukan melulu kita menang dalam setiap pertempuran. Karena mungkin ada tujuan-tujuan tertentu dari kemenangan itu sendiri. Berarti definisi menang itu bukan itu. Ya, luas sih. Iya dong. Artinya gini aja. Ya, kalau mau konteks sederhana juga cuman saya jeung Mang Ibai doang yang berlomba, ya saya menang. Kalau saya ngelawan Mang Ibai kalah ya saya menang. Tapi sejago-jagonya Inggris ya. Sejago-jagonya Inggris pernah kalah lawan Jerman. Sejago-jagonya Jerman pernah kalah lawan Inggris. Timnas yang belum pernah kalah lawan Inggris maupun lawan Jerman. Ya karena dia belum pernah. Ya artinya definisi menang, definisi kalah pada akhirnya pernah ketemu enggak? Kan begitu kan? Apa seberapa sering dia menang, seberapa sering dia kalah sama tim yang sering dijumpai. Nah itu tadi. Itu dalam sepak bola. Sejago-jagonya Inggris masih kalah sama Jerman. Sejago-jagonya Jerman masih pernah kalah. Indonesia kagak pernah kalah lawan Inggris sama Jerman. Ya itu sama halnya dengan gini.
sama halnya dengan pertempuran Mang Ibai dengan dirinya sendiri misalkan. Waduh. Nah, dalam diri sendiri pun ada istilah menang kalah kan gitu. Ini masuk ke dalam mental sebenarnya ya. Masuk ke dalam mental yang tadi yang saya bilang bahwa sebenarnya banyak persoalan untuk menumbuhkan, meningkatkan para talenta muda di Indonesia. Salah satunya adalah mental. Nah, balik lagi ke mental berarti balik lagi pada perang diri sendiri gitu kan, perang pada diri sendiri. Nah, persoalan perang pada diri sendiri ini misalkan Mang Ibai pernah menang nggak melawan diri sendiri? Sering. Seperti apa? Ketika logika dan perasaan itu tidak sepadan. Berat. Logika dan perasaan. Iya, iya. Logika itu ada di pikiran. Perasaan itu ada di hati. Kadang itu kan nggak sinkron. Bukan di tangan bisa merasakan, oh ini lembut, ini kasar. Itu bisa jadi. Itu Iya. kan masuknya ke perasaan. Oke. Oh iya panas, oh iya dingin. Nah, Kan itu kan masuknya merasakan. ke rasa. Rasa itu kan dirasakan oleh balik dari kadinya mah jauh tuh. Oke, Gitu. Oke, nih menang. Berarti Mang Ibai pernah menang dan pernah kalah. Pernah menang dan pernah kalah. Oke. Tapi kan itu ibarat kata tadi pertempuran dan peperangan. Kalau pertempuran itu adalah sebuah proses. Kalau peperangan itu sebuah tujuan akhir. Paham tuh? Masuk gak? Masuk. Iya, masuk kan. Ini contohnya begini. Ada anak misalnya mabok ke tengah jalan. Tengah jalan, katakan di pinggir jalan. Kita lewat, ya. Kita diganggu. Artinya dia nantang berantem. Kita tahu kemampuannya dia untuk main silat tidak sejago kita. Kita ilmu bela diri, kita belajar tentang ilmu bela diri misalnya, ya kan? Kita tahu bagaimana cara mengalahkannya dia kan gitu. Tetapi kita memilih untuk enggak. Karena apa? Kesian sama dia kalau ngelawan kita. Iya. Ya kan gitu. Artinya mungkin kita di situ oke, gue kalah. Oke. Ya. Tetapi untuk kemenangan yang besar, kalau enggak babak belur dia. Oke. Nah, itu Itulah yang contohnya dimaksud misalnya dengan gitu. proses, Pak. Ya. Proses itu seperti itu. Jadi dalam artian gini, pertempuran dalam diri sendiri itu kayak macam misalkan ini kan bergelut lagi pada bagaimana kita mengendalikan keinginan kan sebenarnya begitu ya. Sepakat nggak? Sepakat. Oke. Bagaimana mengendalikan kayak misalkan gini, misalkan Mang Ibai berkeinginan memiliki istri 4 misalkan Misalkan ya, Sah. Tolong dicatat, Sah. Ini ngapa jadi ngomong gitu tadinya U16 Dari gitu. 16. Biasa banget tuh. Ini saya sampai botak pinggirnya nih kayak gitu. Misalkan ini kita berbicara mental ya. Nanti kita masuk ke dalam mental. Oke, berarti misalkan Mang Ibai berkeinginan memiliki istri 4. Nah, Mang Ibai, oke, saya tanya dulu. Mang Ibai ini sebenarnya Mang Ibai itu yang mana? Mang Ibai yang mana nih? Dalam pikiran atau dalam hati Mang Ibai? Dalam pikiran, pertanyaan lagi saya ngerti, Pak. Ada yang tahu jawabannya boleh di bawah ya. Mang Ibai itu yang mana? Iya, maksudnya gini, ketika Mang Ibai berkeinginan itu Mang Ibai yang mana? Kalau orang yang berkeinginan itu kadang ada yang keluar dari pikiran, ada yang keluar dari hati. Oke, berarti Mang Ibai yang hati mah baik. Baik banget. Wah, Oke, berarti keinginan itu selalu muncul dari pikiran. dari pikiran. Oke, kita sepakat berarti memang pikiran itu sumber masalah ya. Sumber masalah bener lah. Sumber masalah. Iya. Sok, orang pingin menenangkan pikiran, Mabok. nyabu. Ya, itu hanya untuk menenangkan Itu pikiran. hanya untuk menenangkan Berarti pikiran. memang pikiran itu sumber masalah kan? Benar. Oke, kita sepakat. Sumber masalah. Sepakat nggak ada. Bingung. Saya aja ini umurnya nambah 50 tahun semenjak ngobrol sama Pak Salon dari umur sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Berarti pikiran Mang Ibai itu ingin punya istri 4. Hati Mang Ibai melarang. Oh, jangan. Karena belum tentu bisa Karena adil. belum tentu bisa Solehnya adil. hati berarti kan. Karena Mang Kasihan Ibai perasaan. nanti Mang Ibai nggak kuat, nanti kalau malam 4-4-nya minta misalkan gitu. Atau apalah gitu kan, hati itu selalu Tapi jika nama kuat sih, Pak. selalu memberikan solusi yang baik gitu kan kalau hati. Kalau keinginan kan macam-macam. Akhirnya di situ kan perang Mang Ibai. Nah, Mang Ibai mengambil keputusan tidak mengambil istri 4 itu. Oke, saya satu aja lah. Jadi orang baik gitu kan sesuai dengan keinginan hati. Oke. Berarti di situ Mang Ibai udah menang belum? Udahlah. Ya Oke, udahlah. saya pertanyaan. Oke, kalau memang kata Mang Ibai itu udah menang, berarti definisi menang itu apakah setiap keinginan dan setiap keinginan yang besar itu Mang Ibai taklukkan dan itu masuk ke dalam kategori menang? Iyalah.
menang itu kan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Ya maksudnya gini, kan kemenangan itu kan apakah dia akan Bang, kita menang? pulang aja, Bang. Iya udah biarin aja deh. Enggak, kemenangan itu nih, pertanyaannya. Ini kemenangan yang disebut kemenangan itu apakah setelah selesai berkompetisi ataukah memang dia ada lagi nanti kompetisi ini, berarti itu kan bukan kemenangan dong karena masih Ya, kalau berbicara kompetisi kan kompetisi per musim, misalkan musim ini selesai ada juaranya keluar, sampai ada yang keluar juara menang, udah beres kompetisi. Nah, kompetisi kan macam-macam, ada kompetisi pertandingan Ya, olahraga. berarti ini dalam Mang Iba ini belum masuk dalam kategori apa namanya juara, tapi menang saja gitu kan. Iya. Menang. Kalau Kalau juara nama kalau Mang Ibai meninggal besok masuk surga itu juara. Oke. Tapi Jelas doa besok. Makin jelas. itu kan jelas. Oke, Tapi Mang Ibai sekarang sedang selalu berkompetisi antara pikiran dengan hatinya. Yang tadinya berniat untuk 4, akhirnya diurungkan lah 2 saja cukup. Ya kan? Oke, sepakat deh. Oke, berarti- Itu kan bisa sedikit meredam, mengalah untuk menang kan Oke, gitu. berarti berenang. menang belum tentu juara kan Belum. gitu. Oke, menang Ya, belum tentu juara. menang belum tentu juara, tapi kalau Kalau juara udah Juara pasti udah menang. Berarti sepakat bahwa Mang Ibai atau di dalam diri kita masing-masing selalu ada perang panjang. Iya. iyalah. Selalu perang panjang. Nah, ini balik lagi ke mental. Nah, terkait pemain U16 gitu kan. Ketika dia sudah merasa hebat, dia merasa bahwa dia pemain banyak diminati oleh klub gitu kan. Dia disorot bahkan oleh klub asing segala macam. Itu kan ada timbul perasaan yang gua hebat gitu kan. Sombong lah. Kok bisa jadi masuk ke dalam sombong. Akhirnya dia, itu tadi ada terjadi peperangan hebat Iya, dalam dirinya. dalam dirinya kan gitu, betul kan? Ini nyambung, nyambung dong. Gue coba mencerna ini. Masih jet lag. Masih jet lagi. Ini nyambung, artinya memang jadi si mental pemain ini adalah yang terjadi di Indonesia menurut saya. Tidak mampunya dia melawan dirinya sendiri untuk sebuah sebuah cita-cita dia sendiri gitu. Karena kan dalam dirinya itu kan sebenarnya perang panjang. Ketika dia merasa dia udah nyaman dengan kondisinya sekarang, dia akan bayangkan misalkan dia gak main di nasional aja, misalkan dia digaji 5 miliar gitu kan. Otomatis kan semua ada rasa gue di sini aja udah puas gitu kan, ada Jadi kepuasan. tidak mau mengembangkan diri deh. Iya, jadi akhirnya tidak lagi ada pengembangan diri. Jadi menurut dia bahwa gue udah selesai gitu, mungkin bisa saja kan gitu. Akhirnya dia terus mental jadi juaranya itu belum ada. Karena baru jadi pemenang mungkin ya. Karena kan tadi yang berkata Mang Ibai bahwa juara itu adalah ketika Mang Ibai meninggal. Dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu selesai, berarti dia masuk surga kan gitu. Karena dia memang sudah ada label la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ketika meninggal berarti dia juara kan gitu. Tapi ketika dia meninggalnya ada di Saritem misalkan gitu, itu kan berarti dia tidak masuk ke dalam kategori pemenang kan, juara gitu. Iya, kalah dia. Dia kalah gitu. Dia mungkin menang pada saat-saat tertentu, tapi ketika dia di akhir kompetisi dia meninggal dalam di posisi dia di Saritem gitu. Iya. Nah, itu berarti dia tidak jadi juara gitu. Sama halnya dengan Perasaan meninggal bari mabok di tengah jalan ke Tenggar Batur ke bisa anjing saritem deui wae. Kan konteksnya dengan beristri 4. Jadi mungkin Pak dengan menurunnya mental itu bukan karena seseorang melihat orang itu lebih jago terus mental turun, bisa jadi. Ada oge yang mental karena dia merasa paling kuat akhirnya dia meremehkan sesuatu atau meremehkan apapun, akhirnya dia lupa kemampuan dia pun berangsur hilang. Nah, yang pertanyaan oke kan ini menang satu klub nih. Satu tim itu kan ada 12 yang pemain utama. Menang nih, berarti semuanya menang kan? Hah? 11. Kan ke-11. 12 yang Lagi 12 Sama wasit. Sama wasit. Soalnya wasit itu juga dikeluarin dari wasit dikeluarin kartu merah. Ya, 11. Kesebelasan. 12 sama wasit. Lainnya 22 kabehna. kayaknya Jeung back. wasitnya juga itu belum menang. Belum. 11 juara satu tim juara, berarti ke-11 orang tuh juara. Pertanyaannya kan banyak pada saat ini juara, para pemainnya tuh pada kemana? Ada yang tetap timbul, ada yang tetap turun, ada yang tetap
di mana dari 16 lanjut ke 21 ke 19 tuh kan nggak ada itunya gitu. Mungkin tidak ada tinggal lanjut, udah beres di 16 udah mungkin bubar atau mungkin gimana ya. Kembali tadi mentalnya Pak Selman, begitu dia merasa diri dia udah merasa puas, akhirnya dia lupa kalau dia harus terus berjuang lebih baik lagi. Iya. Apa tadinya jadinya akhirnya mental dia menurun itu karena punya karakter sifat itu, berarti dia belum menang melawan diri sendiri. Bisa jadi. Belum juara. Ya, Kalau belum menang mungkin tadi kata Wahyu Udah. sering gitu kan. Sering. Belum juara dalam melawan dirinya sendiri. Kayaknya dia mau ngomong. Kalau emang bingung angkat tangan Bang. Melambaikan Tangan aja kuat. Emang kita ngomongnya aneh sih. Tujuan kemana nggak tahu lah. Pokoknya mah ada konten gitu. Enggak, jangan salah. Ini sebenarnya bukan tidak bertujuan, ini sangat bertujuan. Sangat bertujuan. Enggak lah. Bahkan hal-hal apa yang kita bicarain itu belum tentu dibicarain orang lain. Iya, karena Bapak bicarakan ini. Itu yang sekarang gini, dalam olahraga nih konteksnya gue nyambungin dulu ya. Olahraga lah. U16 ya kan, maupun olahraga lain. Kenapa kok setiap negara nih berkehendak untuk menang? Ini dulu kan spirit. Oh, kita balik Ya. berkehendak. Kenapa sih harus menang gitu ya? Dalam konteks olahraga nih, bukan masalah yang tadi. Kalau masalah cita-cita orang, ya ini dulu yang perlu dicatat ya. Jangan pernah kita menganggap bahwa beristri 4, beristri 3, beristri 2 atau beristri lebih 1 itu adalah sebuah kesalahan. Itu dulu, jangan di Iya. framing ke situ. Oke. Nah, ini yang setuju nggak boleh. poligami. Lepas dari setuju atau nggak setuju, itulah sunahnya. Iya, betul. Bahkan di dalam Anisa itu 2, 3 Iya. dan 4. Nah, itu Tidak 1. Jadi hindari dulu itu ya, bahwa jangan di framing bahwa seolah-olah itu adalah sebuah kesalahan. Oh, saya tidak memframing itu kesalahan. Tidak. Jadi justru saya hanya berkeinginan gitu, mencontohkan berkeinginan gitu. Nah, Mang Ibai kan berkeinginan istri 4 misalkan. Nah, terus dia dalam hatinya yang baik bahwa saya tidak mungkin berhati beristri yang 4. baik. Ah, Nah, kan berarti seolah-olah empat jahat. kan itu Enggak framing juga. juga makanya. Mungkin dalam hatinya bukan hati yang baik, hati yang ada rasa kalau saya belum mampu Iya. untuk berisi 2 atau lebih karena Bukan belum berarti bisa dia tidak berbuat baik adil, ya. bukan. Maksudnya- Tapi lebih merasakan bahwa kemampuan diri Enggak, itu belum nyampe Kan- gitu. Kenapa saya bilang hati yang baik? Karena cenderung begini. Hati itu selalu tahu. Menurut saya ya, hati itu selalu tahu mana yang baik. Selalu, menurut saya. Jadi yang menurut benar, saya, Pak. Ya, menurut saya yang pengetahuannya dangkal bahwa hati itu hati selalu tahu mana yang terbaik. Setuju. Dan hati itu selalu tahu mana yang Saya baik. sepakat. Makanya saya bilang hati yang baik gitu, bukan hati yang jahat. Karena Iya. nggak mungkin dalam preman sekalipun, bahkan mungkin dalam orang-orang jahat sekalipun hatinya tetap baik menurut saya ya. Makanya ada istilah hati-hati. Iya, makanya selalu ada istilah hati-hati. Betul. Liper-liper ya. Sebagai orang tidak ada istilah pikir-pikir kan gitu. Ada istilah. Kayak saya pikir-pikir dulu lah. Iya. Saya Mau atau sepakat. tidak. Berarti Mang Ibai masih sebagai orang berpikir-pikir dulu yang versi 2. yang akalnya pendek sepakat. Mereka dangkal. Lanjut Bang, lanjut. Iya pendek. Setiap orang punya falsafah hidup istilahnya. Setiap orang punya capaian-capaian yang pengen dituju. Betul. Baik di dunia maupun tujuan akhirat. Ya kalau ukuran-ukuran ini kita mau samakan dengan orang, bisa jadi ya, bisa jadi orang ini sengaja gue nggak akan berusaha menang di situ dalam banyak kehidupan ya. Misalnya kita mau berkompetisi dengan seseorang dalam hidup, oh dia menang di harta, oh dia menang di apa. Ada orang yang memang ingin menang di situ, masalah jabatan, Iya. masalah kekayaan. Tetapi ada yang gue nggak mau berkompetisi di situ. Ada yang istilahnya gue mau berkompetisi dengan diri sendiri, mau menjadi versi yang terbaik katanya buat diri sendiri. Misalnya. Artinya gue yang kemarin harus lebih baik, sekarang gue harus lebih baik dari gue yang kemarin kan gitu. Ada yang punya pemikiran begitu. Saya Nah, pun seperti itu pemikiran. artinya bahwa kalau sekarang satu, Besok dua. jadi Selalu yang terbaik ya. Cicing masih di Metoha yang 2 gitu. Karena secara simpel aja, Tuhan itu kan menciptakan kata istri itu kan secara harfiah tri itu kan 3. Sorry, bener. Coba kalau 2 Iya. istu kan. Iya, bener. Coba kalau 1 iswan. Jadi kenapa poligami itu diperbolehkan? Karena dari namanya aja Woi. secara harfiah itu Jangan melenceng. Ini jangan melenceng. Kita tidak sedang ngomongin soal poligami. Tidak. Tapi yang memulai duluan siapa? ya gini.
yang apa namanya kita bahas itu kan kenapa setiap negara pengen dia menang di dalam menang. olahraga, berkehendak menang untuk ya karena ada di beberapa sejarah kejadian catatan ya, misalnya Soviet berperang lawan Amerika, maka dia tunjukkan supremasinya tidak melalui persenjataan. Makanya olahraga olimpiade itu kan dibuat untuk menunjukkan kekuatan dari sebuah negara untuk supaya tidak berperang pakai senjata yang saling bunuh. Itu kan solusi-solusi kan sebetulnya. Nah, untuk mempertunjukkan itu maka diperlukan olahraga yang kuat. Makanya udah bukan lagi masalah olahraga kadang-kadang, ini masalah politik, masalah citra negara. Iya. Makanya beruntung ketika menjelang 17-an ya, 77 tahun kemerdekaan, U16 itu juara AFF. Jadi kayak semacam hadiah spirit nasional bahwa kita bisa loh menjadi juara. Artinya mental juara itu perlu, karena kompetisi apapun memerlukan mental juara. Dalam perdagangan, dalam teknologi, pendidikan, sumber daya manusia. Cuma kan persoalannya di Indonesia itu mentok di situ. Ya. Oke, sekarang memang momennya bagus ya, 17 itu juara. Ya, kita emang nggak bisa menyelesaikan masalah Indonesia secara keseluruhan melalui dialog kayak begini kan. Ya, memang. Mungkin pesulap merah bisa menyelesaikan. Jadi mengungkap ini masalahnya apa? Pembuktian. Oke, pesulap merah kita tunggu ya. Jadi pesulap merah mampu memecahkan ini kenapa loh? Setelah apa U16 ini setelah juara dia mau bagaimana? Mungkin di dalamnya ada trik kali, Pak. Bisa jadi. Trik untuk mendapatkan sesuatu yang tidak nampak. Oke, bisa jadi. Ya. Karena kan kalau misalkan juara nampak kan kelihatan, menang, juara. Nah, tapi kan ada yang dibalik itu dia menang tidak dalam kategori juara. Bisa jadi menang dalam kategori kepuasan pribadi, keserakahan pribadi, atau biarpun memanajenya amburadul, yang penting fisiknya tetap ada tapi hasilnya Tadi juga bukan main-main juga bercanda ya. Setiap orang tadi falsafah hidup punya kan. Dia sehingga dia punya pencapaian jangka pendeknya dia apa, pencapaian jangka menengahnya apa, jangka panjangnya apa, jangka imahnya apa. Itu serius. Betul. Serius. Ketika dia meniti karir katakan di U16, pikiran dia masih sebagai gue ingin menunjukkan sebagai orang yang bisa bermain sepak bola. Ya kan? Kemudian dia berusaha keras untuk menunjukkan diri, kapasitasnya dia muncul di awal karir kan itu. Dan kemudian dia sudah masuk ke bursa profesional, masuk di klub-klub ya. Dan kemudian terbentuklah yang namanya tujuan jangka menengahnya dia. Oh, mau jadi timnas lagi di usia berapa? Kemudian dia genjot prestasi. Tetapi pada saat yang bersamaan dia juga punya itu tadi yang jangka imahnya kumaha. jangka rumah. Ya, tapi persoalannya. Jangka rumah. Tapi persoalannya otomatis ini kan kalau menurut gua gitu ya, itu meloncat loh. Artinya ketika dia sudah berprestasi di U16, ini udah yang tahapan yang tadi keloncat langsung masuk ke jangka imah. Ngerti nggak? Nah, Jadi karena dia merasa sudah tujuan akhirnya sudah dapat, akhirnya mental dia sebagai juara itu lemah. Karena dia sudah merasa bahwa jangka imahnya sudah cukup. Ketika dapat bonus, sekarang buktinya dikucurin bonus sampai 500 juta. nanti lu disalahin, lu disomasi, Jadi lu jangka pemain panjangnya 16 loh. Enggak semua pemain begitu Iya, gitu betul, loh. Artinya betul. bahwa ada peran juga untuk mereka bisa. Kan perilaku ini kan dipengaruhi bukan oleh terbentuknya keinginan individu. Keinginan individu itu kan muncul juga karena lingkungan yang mendukung kan gitu ya. Dan mereka itu Ada U16 itu wayang, Pak. Tetap dibalik mereka juara atau tidak juaranya ada dalangnya di situ. Nah, tinggal bagaimana menumbuhkan kompetisi yang sehat, sistem rekrutmen yang sehat. Itu kan pikiran yang di luar dari si para pemain ini yang mempengaruhi pengambilan keputusan pemain dan mentalitas pemain kan gitu. Oke. Ya, oke. Memang tidak semua pemain seperti itu mungkin ya. Tapi yang gua lihat memang hampir rata-rata seperti itu. Kayak macam misalkan gini. Kenapa tadi dibilang tidak semua pemain begitu, kayak macam sekarang Witan main di luar, terus Mangku Alam, Egy Maulana semua main di luar kan gitu. Karena memang berarti dia memang punya tujuan kan gitu. Ada jangka panjangnya yang diambil. Berarti tidak kan langsung jangka tapi imah, kan gitu. dari 11 pemain yang menjuarai ini itu kadang-kadang cuma beberapa gelintir yang 1-2 orang gitu yang mudah-mudahan sih sampai ke
level yang lebih tinggi lagi kan gitu. Ya harapan kita semua pasti seperti itu. Bahkan mungkin ke-11-nya ini bahkan sampai ke cadangannya ini semua masuk ke dalam level yang lebih tinggi. Maunya sih kita seperti itu. Tapi kadang-kadang kan memang ya itu tadi persoalannya, kadang-kadang karena lu bilang tadi tujuan akhirnya Jajang Kaimah itu ya tiba-tiba ada beberapa pemain yang merasa sudah mawas diri, berpuas diri gitu karena memang dia sudah tadinya dia tidak mampu membawa uang misalkan 1 juta aja misalkan ke rumah, tidak mampu gitu. Tiba-tiba dia dapat bonus misalkan kucuran dana besar, terus endorse segala macam besar, akhirnya dia membawa kru Jajang Kaimahnya itu besar gitu. Ya ini balik lagi ke pertanyaan, apakah itu berbanding lurus? Kalau memang keinginan itu besar juga, bukankah itu juga akan membuat mereka jauh lebih akan berprestasi, kan gitu ya? Penghargaan itu bisa jadi, spirit itu kan bisa jadi macam-macam. Oke, mengharumkan nama negara. Oke, kemudian jadi bukan berarti dia Jangka Imah itu akan mengendorkan spiritnya dia, tapi justru malah menaikkan dia, kan harusnya begitu kan? Logikanya nggak melulu. Kemudian karena dia memikirkan, ya tadi itu karena zona nyaman itu. Jadi karena memang gimana sih? ini kayak kita ngomongin sesuatu yang Jadi intinya pertanyaannya menyederhanakan ini. apakah para pemainnya yang tidak mau berkembang atau Enggak, yang balik lagi ke manajenya? mental juara sih. Iya, di mentalnya itu kan banyak nih kan 11 tadi. Anggaplah semuanya punya mental juara. Anggaplah yang kata Pak Honi tadi, dengan dia dikasih Jangka Imahnya itu luar biasa, spirit dia makin naik. Harusnya. Nah, biasanya Pak, ada hal-hal yang mempengaruhi spirit itu menjadi ujung-ujungnya down. Iya, berarti kan balik lagi ke mental dong. Ya, mental itu bisa down kalau seandainya dia udah mulai berkarya, dia mulai melangkah, tapi langkahnya itu dihentikan. Iya, berarti kan balik lagi ke mental. Sekarang begini, kalaupun tetap mental dia kuat, tapi sudah dihentikan sama yang dalang ini, apakah bisa maju terus? Ya gini, konteksnya sepak bola itu kan bukan sebuah permainan individu. Betul. Dia permainan kolektif, permainan kelompok gitu. Dan di dalamnya bukan hanya pemain yang berkontribusi gitu. Yeah. Artinya bahwa kalau kita menilai bahwa seorang pemain kemudian dia bisa jago, itu nggak lepas juga dari lingkungannya dia. Artinya pemain-pemain yang lain gitu, sehingga dia menjadi superstar. Ya kita tahu misalnya Lionel Messi bagaimana penampilannya ketika dia bergabung dengan Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, ya kan, PSG. Nah, dengan performanya si Cristiano Ronaldo yang main di MU, kan kalau kita bandingin, mungkin ambience bermainnya Messi berbeda ketika dia di Barcelona gitu, sehingga kemudian lingkungan yang mendukungnya dia kurang lebihnya nggak cocok gitu. Sementara yang namanya CR7 yang katanya perkembangannya itu lebih kepada skillnya dia bisa mampu bermain di dalam tim MU gitu. Ya mungkin kecocokannya juga dengan tim pemain-pemain di situ. Nah itu yang apakah kemudian kita mengatakan Cristiano Ronaldo lebih baik daripada Messi, kan enggak juga. Artinya bahwa bagaimana dia ada di dalam sebuah sistem yang berlaku di klubnya dia juga gitu. Jadi ketemu nih, berarti pada saat dari ke-11 pemain dari U16 nanti naik ke 19 dipencar-pencar, tidak semua mentalnya tetap kuat karena tidak faktor pendukung. Mungkin dia kala itu di U16 dia paling unggul misalkan, dan yang lain support dan seumuran semua. Pada saat dia main di klub bertemu dengan senior, akhirnya dia tidak jadi unggulan lagi karena ada pressing senioritas mungkin. Ya kan kalau melihat dari kacamata Messi, dan ini Messi tidak lebih baik bermain di MU misalkan di PSG, tidak lebih baik daripada main di Barcelona misalkan gitu. Karena ambiennya itu tadi. Nah, bisa jadi yang dari U16 itu kenapa Iba juga ambien sih sebenarnya. Mantaknya beda nyengsel ya. Beda lagi itu. Beda lagi kan. Enggak. Aduh, borok kokok. Namun pikiran saya gitu. Nah, tapi Karena saya sendiri merasakan Moibay. Dulu waktu saya pernah waktu SMA saya masuk tim voli. Pernah Mas. Waktu itu masuk tim voli. Pada saat di SMA saya bisa dikatakan unggul. Jadi bisa membawa tim untuk juara gitu. Dengan bantuan teman-teman semua, karena nggak mungkin saya sendiri kan gitu. Tapi pada saat saya masuk klub yang isinya dah senior-senior, ini pengalaman pribadi ini. Secara tidak langsung, Pak. Dengan skill yang sama, dengan cara nyemes yang sama, dengan posisi yang sama, tidak lebih baik
tidak sama baiknya dengan ini, bahkan tidak bisa juara di klub itu. Jadi faktor pendukung itu sangat penting. Ya, Pada berarti- saat lingkungan kita meremehkan kita, terus mental kena, atau pada saat main, iya jelek langsung diganti. Iya kan, Mental Pak. iya kan tadi saya bilang bahwa memang untuk jadi sebuah juara yang sesungguhnya adalah banyak faktor yang mendukung ya, banyak faktor yang harus mendukung untuk menjadi seorang juara yang sesungguhnya. Tapi kalau buat saya memang yang paling utama dari segala macam faktor yang memang mental, Pak. Ya salah satunya itu, tapi kan mental juga memang dipengaruhi oleh lingkungan juga sih. Enggak betul. juga, Pak. Dan benar tadi kata Pak Salman, mentalnya makin tinggi. Pada saat saya di SMA, saya merasa tinggi karena saya merasa paling bagus di antara yang lain skillnya. Pada saat masuk ke klub, mereka lebih baik dari saya. Yang akhirnya yang tadinya bermain dengan pakai skill, akhirnya timbullah mental yang itu tadi, ujung-ujungnya turun. Ya itu tadi Karena tidak diasah di awal. Balik lagi ke apa pembinaan. Pembinaan. Enggak, mau nanya, di SMA ikut tim voli perempuan. Iya sih. Kaget lihat-lihatnya lebih tinggi di cowok. Ya pantas aja. Pantes wae juara. Paling bagus. Ya itu tadi balik lagi tadi bahwa memang butuh ketika mental, betul memang mental yang utama ya. Mental yang paling tapi utama tetap kalau baik, jadi harus ada input, ada lingkungan dan juga makanya dibutuhkan kayak macam pembinaan. Betul. Pembinaan yang tepat, dijalurkan yang benar. Dijalurkan yang benar. Memang betul. Makanya untuk menjaga, karena mental ini paling utama ya harus dijaga mentalnya. Betul. Jadi biar tidak dia down, biar tidak ketika down dia harus bagaimana, itu harus ada input yang baik gitu. Ketika down tidak ada input yang baik ya itu pasti akan jadi ambiar Ya, gitu. dan ketika itu pada saat mental saya benar-benar turun, pertama diremehkan oleh satu tim yang lain. Kedua, tidak ada yang menjalurkan saya atau membina saya untuk bisa lebih baik. Pada saat manajemen di situ, udah nilai jelek udah turun. Ganti sama pemain yang bayaran dari luar. Karena mindsetnya pada saat waktu itu, karena kita di daerah, mindsetnya Instan. instan. Yang Dan penting yang harus jago gitu loh. Yang penting menang. Dan udah gitu, yang mindset mereka itu kalau pemain dari luar akan lebih bagus dari daerah. Secara tidak langsung mental si orang itu akan kedoktrinnya ke situ. Aduh, padahal dia tuh sebenarnya bagus main. Karena lihat pemain di luar, anjir sih lebih bagus. Padahal si pemain luar tuh belum tentu lebih baik dari pemain lokal di daerah tersebut. Terbukti pada saat dia main di klub lain yang tidak ada pemain luarnya, tidak ada tarukan dari Jakarta, dari Bandung, nggak ada, tim itu juara. Dan karena juara mah bukan persoalan siapa yang paling jago di situ, tapi kekompakan tim dan saling percaya antar tim. Pada saat saya pindah dari sekolah ke klub itu, tidak ada yang percaya ke saya. Dan mau tidak mau karena saya seorang manusia biasa gitu. Tapi itu ini sih lebih ke curhat ya. Curhat, Pak. Ya udah lama nih kayaknya. Iya, kayak terpendam lama. Makanya terpendam saya lama. juga kadang resah. Pada saat saya masuk tim kabupaten, Pak. Pada situ ada acara kejurda, tanding di luar kota, kejurda. Pada saat di situ yang diagung-agungkan adalah siapa bapaknya, Nah, siapa yang kayaknya. Padahal kalau main saya tidak lebih jelek dari mereka. Jadi pada saat seleksi tim aja itu udah nggak fair. Iya, artinya memang ya tadi saya bilang. Makanya yang jago itu jadi kacau. di negara kita ini tidak hanya sepak bola ya. Negara Kita harus tetangga mengakui lah ya. Kita harus mengakui tidak hanya sepak bola, memang ada beberapa oknum hitam yang kadang-kadang selalu bermain di dalamnya ya. Yang supranatural maksudnya supranatural. Albayan hitam Ya, kayak macam- Hitam, merah putih. kayak macam kemarin aja. Pink. Kayak kemarin kan jujur ya, kayak kemarin aja itu saya sebagai orang yang mencintai Ular. artistik, Iya. Suka tekan pencinta ular. mencintai artistik, ketika melihat foto seremoni kejuaraan U16 kemarin semalam, kenapa yang harus ngangkat trofi itu harusnya kan kapten sama pelatih, idealnya ya, bagusnya ya, ketika gitu kan itu Ya. pelatih, Jadi di luar negeri kayak gitu. pelatih sama sama si kapten kan gitu. Kesebelasan, So, ya. nah tadi semalam yang saya lihat ya Kan bukan di Indonesia, Pak. Negara Ya, lain. negara Negara lain. lain itu selalu ada settingan. Ada waktu kapan kau harus menang, kapan ada waktu harus kalah. ya kenapa dia harus ikut angkat trofi gitu maksud gua? Karena ada Gua nggak nonton. kepentingan, Pak. Dia dari harusnya kan trofi awal itu yang ngangkat pelatih sama
ya idealnya bagusnya. Jadi angle pengambilan foto untuk tampil di media itu lebih bagus gitu kan. Karena memang ya idealnya pelatih sama kapten lah gitu ya. Nggak perlu maksudnya ini nanti gue malah diomelin gitu. Nggak usah nyontoin itu, saya Nggak kebetulan perlu misalkan si Faisal atau si ini ikut, lu kan nggak ikut-ikutan nimbrung di sepak bola, ngapain lu ikut misalkan? ya, jangan naon sih, kan saya biar eksis Pak, biar tahu kalau saya ada di situ. Ya apa hubungannya lu? Eksis Ada hubungannya Pak, saya bayar. ini yang juga kadang-kadang bukan cuma di sepak bola, bukan cuma di olahraga atau di dunia kerja juga begitu kan. Ya, Nah, ini contohnya satu misalnya. Kalau kita bandingin antara satu pemain dengan pemain lain, tadi Isal udah ngomong jago. Ya. Artinya kalau seorang kiper, ukuran kejagoannya berapa gol yang diciptakan, ya susah dia ngejar. Iya. Kalau seorang kiper ya, Apalagi pelatih. apalagi seorang pelatih, ya seorang pelatih, saya tuh baru merhatiin emang iya ya, peran pelatih itu memang sangat penting gitu ya dalam mengatur strategi. Semalam itu di kartu tadi. merah loh pelatih. Iya. Padahal Padahal dia di nggak ikut. pinggir lapangan. Iya, padahal dia nggak ikut main. Ya artinya pressure itu memberikan perhatian buat si wasit untuk lebih hati-hati, untuk lebih teliti dalam mengambil keputusan. Tapi poin saya begini, ketika seorang pemain satu dibandingkan dengan pemain yang lain, bagaimana kita membandingkan seorang kiper dengan seorang striker? Bagaimana kita membandingkan seorang back dengan seorang gelandang serang misalnya? Dan itu kan menjadi kewenangan dari pelatih untuk bisa menilai karena masing-masing punya ukurannya gitu. Nah, ukuran-ukuran prestasi ini pastinya ya beda tadi kalau capaian menang atau kalahnya ya pasti beda dong. Dari situ aja udah bisa kelihatan. iya. Kalau ukuran prestasi di negara yang antah berantah itu Pak, dari viralnya dia, Oh. dari gantengnya dia, dari banyak yang selalu tertampak kamera selalu. Padahal makanya kan dari satu tim itu kalau strikernya tidak dibantu dengan back yang baik, dengan kiper yang baik, Mana bisa mana dia? bisa? Dia ngegolin terus, ujung-ujung kita kebobolan terus kan. Tapi kenapa yang selalu striker, selalu ini? Padahal kalau di luar negeri kan Pique tuh back di Barcelona. Tapi dia kesorot loh. Ya. Terkenal juga, nggak kalah Dia pamornya dengan apresiasi. Messi. Betul. Diapresiasi oleh kamera. Betul. Oleh exposing Nah, media. berarti naturalisasi orang yang di kita ini melihat siapa yang jago, siapa yang sosok, siapa yang ini tuh dari sorotan kamera tanpa melihat kualitas dia. Dalam kacamata satu pihak yang menurut mereka Oke. itu yang akan dinilai. Dari obrolan ini ya, ini kita udah makin lama nih ya. Dari Makin obrolan jelas. iya, kalau menurut gue yang bisa diambil benang merahnya adalah mental. Soal mental satu, yang tadi menang itu definisi menang dan juara. Berarti belum orang menang belum tentu juara kan. Tapi orang Berarti juara dia sudah harus pasti punya menang. mental juara. Intinya kan gitu.